Pada video kali ini kita telah sampai di bab 21, yaitu DNS Server, Debian, dan Ubuntu Server Administration. Materi yang akan kita bahas adalah konsep DNS Server, konfigurasi host pada Ubuntu Client, konsep caching DNS Server, dan yang lainnya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu konsep DNS Server. Kita lihat pada topologinya. Oke, pada topologinya di sini terdapat laptop atau komputer kita. Lalu ada DNS server Google yang memiliki IP 8888, lalu juga ada facebook.com. Nah, di mana pada facebook.com dan DNS server Google itu sudah terhubung dengan internet. Oke, contoh kasusnya laptop kalian ingin mencoba mengakses facebook.com. Nah, paketnya itu tidak langsung terkirim ke facebook.com, tetapi di sini paketnya akan melakukan DNS request dulu. Jadi, laptop kita menanyakan IP dari facebook.com pada DNS server Google yang menerima DNS request dari IP kita atau dari laptop kita. Jadi laptop kita menanyakan IP dari facebook.com pada DNS server Google yang menerima DNS request IP kita atau dari laptop kita mengirim IP yang diminta. Karena di sini diminta IP facebook.com, maka kirimkan IP facebook.com-nya oleh DNS server yaitu 157.210.2008.35. Nah, baru kita bisa mengakses facebook.com karena kita sudah tahu IP-nya. Jadi intinya DNS server ini digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Mereka tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domainnya. Jadi kita tidak bisa mengakses atau menuliskan facebook.com seperti ini, tetapi kita harus menuliskan secara manual IP address-nya dari facebook.com, yaitu 157.240.208.35, baru bisa mengakses facebook.com. Oke, untuk materi yang kedua adalah konfigurasi host pada Ubuntu Client. Kita lihat pada topologinya. Oke, pada client Ubuntu, jika ingin meremote ke Debian server dan Ubuntu server, itu kita menggunakan IP address-nya. Jadi, misal kita punya banyak server, itu agak sulit untuk menghafal banyak IP address-nya. Oke, kita buka client Ubuntu-nya. Lalu di sini pastikan bisa ping ke Debian server dan juga Ubuntu server. Oke, dua-duanya bisa ping ya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi hostnya dengan masuk ke sudo nano /etc/host. Enter, lalu masukkan passwordnya. Lalu enter. Nah, jadi harus digunakan untuk mengisi IP address dengan domain name-nya. Misalnya kita akan ping ke 127.0.1.1. Maka kita bisa ping langsung ke namanya, yaitu adalah main virtual box. Oke, lalu di sini kita enter. Lalu kita ketikkan IP Debian servernya, yaitu 10.10.10.2. Lalu ketikkan domain name-nya, yaitu SPR1 Debian, enter, lalu ketikkan IP Ubuntu server yaitu 10.10.10.3, lalu ketikkan domain name-nya, enter. Lalu kita juga ketikkan IP dari router Debian yaitu 172.16.1.1, lalu masukkan domain name-nya, lalu jika sudah kita bisa simpan dengan segala enter. Kemudian kita akan coba ping name Debian servernya dengan ping svr 1 ini Debian. Bentar, oke, dia bisa ya. Lalu kita coba ping Ubuntu server yang ping Mutiara. Bentar, oke, dia juga berhasil ya. Kemudian di sini kita bisa meremote SSH dengan menggunakan domainnya. Kita ketikkan saja SSH router Debian SPR1 min Debian min P 2007. Lalu enter. Lalu di sini kita yes, enter. Lalu masukkan password private key-nya. Lalu kita unlock. Oke, berhasil ya. Oke, di sini kita berhasil meremote SPR1 Debian-nya. Lalu berikutnya adalah konsepsi DNS server. Oke, pada topologinya. Jadi DNS server itu mempunyai banyak tipe dan fungsi. Jadi fungsi dari caching DNS server adalah untuk mengcas atau request DNS. Sebelumnya pada komputer atau laptop ingin mengirimkan atau mengakses facebook.com. Dan dia mengirim DNS request dan bertanya apa IP dari facebook.com. Jadi DNS server itu mempunyai banyak tipe dan fungsi. Jadi fungsi dari caching DNS server adalah untuk mengakses atau request DNS. Sebelumnya pada komputer atau laptop ingin mengirimkan atau mengakses facebook.com. Dan dia mengirimkan DNS request dan bertanya apa IP dari facebook.com-nya ke DNS server Google. Kemudian dari DNS server Google itu dia baru mengasih IP-nya. Dan komputer kita baru bisa mengakses facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS server.
Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS server dulu, yang nantinya dari local DNS server baru melakukan request alamat IP ke DNS server Google. Nah, jadi pada local DNS server dia bertanya juga apa IP dari facebook.com. Lalu DNS server Google akan mengirimkan bahwa IP-nya yaitu 197.240.208.35 dan akan disimpan di cache atau lokal DNS-nya. Jadi jika laptop kita ingin mengakses facebook.com, kita cukup bertanya ke local DNS server. Nah, nanti local DNS server akan mengecek sesnya apakah ada alamat IP dari facebook.com. Jadi pada local DNS server tidak mengirim request DNS ke DNS server Google dulu, tetapi dia sudah menyimpan pada sesinya. Nah, dari local DNS server baru memberikan alamat IP ke laptop kita, sehingga nanti laptop kita bisa mengakses facebook.com. Materi berikutnya adalah konfigurasi staging DNS server. Oke, di sini kita buka putihnya saja. Oke, lalu di sini kalian bisa remote ke router Debian, lalu masuk ke root. Lalu kita install terlebih dahulu bin 9 dengan ketikan apt install bin 9 lalu enter. Oke, lalu di sini kita lalu enter. Oke, lalu kita tunggu proses instalasinya selesai. Nah, ini sudah berhasil ya. Lalu di sini kita clear saja. Oke, lalu kita ganti bin-nya dengan komen. Oke, lalu kita ganti bin-nya dengan perintah nano /etc/default /bin9. Lalu enter. Oke, lalu di sini kita tambahkan min 4 saja. Lalu di sini kita tambahkan min 4. Lalu di sini kita tambahkan min 4. Maksudnya adalah agar nanti DNS servernya hanya running di IP 4 saja. Lalu kita simpan saja dengan ctrl+x, lalu enter. Lalu untuk konfigurasinya kita masuk ke nano /etc/bin/named/options. Lalu kita enter. Lalu di yang paling atas kita tambahkan ACL internal main network. Lalu kurung kurawat tutup, enter, lalu tab. Lalu masukkan IP kliennya yaitu 172.16.1.6. Lalu jika sudah, kita kurung kurawat tutup. Lalu jika sudah, kita kasih titik koma, lalu enter. Lalu di sini kita ketikkan kurung kurawat tutup, lalu titik koma. Lalu di sini kita tambahkan di bawah options, di bawahnya directory /var/set/bin, yaitu recursion yes, titik koma, lalu enter, lalu tab, lalu allow min query kurung kurawa internal min network, lalu titik koma. Oke, titik koma, lalu kurung kurawa. Lalu di sini kita tambahkan komen lagi dengan seperti bawah pada DNS min validation auto. Di sini autonya kita ganti menjadi yes. Lalu atasnya kita tambahkan lagi DNS min enable yes titik koma. Lalu jika sudah, kalian bisa simpan dengan ctrl+x, lalu enter. Lalu kita ke min check conf. Ini dia daerah. Lalu kalian bisa restart dengan sistem CTL restart bin9. Oke, materi berikutnya adalah konsep forwarding DNS server. Kita lihat pada topologinya. Pada topologinya, jadi forwarding itu hampir sama dengan set DNS server. Bedanya jika forwarding itu local DNS server tidak melakukan DNS request. Jadi misal pada laptop kita melakukan DNS request yaitu IP facebook.com. Jadi misal pada laptop kita melakukan DNS request yaitu IP facebook.com. Nah, local DNS server tidak melakukan request, tetapi hanya forward ke DNS server Google. Sehingga jika DNS server Google mengirim IP dari facebook.com, nanti local DNS server hanya mau forward ke laptop kita. Jadi intinya forwarding itu dari laptop kita langsung ke DNS server Google, hanya saja di forwarding oleh local DNS server. Oke, materi yang terlahir pada bab DNS server adalah konfigurasi forwarding DNS server. Kita buka klien Ubuntu-nya. Oke, lalu materi yang terlahir pada bab 21 ini adalah konfigurasi forwarding DNS server. Baik, kita buka pada Ubuntu kalian. Kemudian di sini kalian bisa remote ke server 1 Debian. Oke, sudah. Lalu kalian bisa masuk baru. Lalu di sini kita install bin9 terlebih dahulu dengan apt install bin9. Lalu enter.
Y nanti kamu tes kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Oke, sudah berarti ya. Lalu selanjutnya di sini kita lihat terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke terus di sini kita masuk ke menu search app, search in, search name, options, options. Lalu ada, lalu kalian bisa scroll kanan ke bawah, lalu pada lalu kalian bisa scroll ke bawah, lalu pada forwarders. Di sini kita bisa aktifkan dengan hapus slashnya 2 kali. Hapus saja, ini di sini kita hapus saja, lalu yang bawahnya juga kita hapus slashnya. Lalu di sini normalnya itu menjadi 8.8.8.8. Lalu Anda terus terang, di sini kita tambahkan 8.8.4.4. Lalu di sini kita bisa enter lalu tambahkan komen. Di sini seharusnya format ya, bukan format. Lalu kalian bisa set dengan catatan X dengan itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya.